Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di Ruang Tamu Mia bersama saya, Mia Dharma. Kali ini saya mau bahas apa yo? Saya hanya sekedar berbagi atau sharing cerita perjalanan saya sebagai seorang karyawan menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur. Luar biasa ya, seperti adalah sesuatu yang wow, fantastis, luar biasa, yes. Tetapi seperti biasa yang namanya proses atau perjalanan pasti ada lika-liku, ada kerikil kecil, kerikil sedang, kerikil besar yang seringkali membuat kita mengalami hal-hal dalam perjalanan itu tidak menyenangkan. Tetapi menurut saya setiap perjalanan, setiap proses pasti ada berkahnya masing-masing, ada dampak atau ada hal-hal positif yang kita bisa pelajari. Saya akan mulai cerita saya mungkin kurang lebih di 2009, jauh sebelum hari ini pastinya, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Ketika saya memutuskan untuk terjun di dunia pelatihan atau training. Waktu itu saya memberanikan diri melamar kepada sebuah perusahaan yang baru saja dibentuk di tahun itu untuk melamar sebagai atau di posisi manager, general manager. Sebagai sosok yang kecenderungannya lebih introvert sebenarnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengajar atau terjun di dunia pelatihan sebagai sosok yang mengajar di depan umum. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Walaupun jauh sebelum 2009 saya pernah bekerja di sebuah institusi pendidikan atau sebuah pelatihan juga yang berkaitan dengan kepribadian waktu saya masih ada di Surabaya. Dan singkat cerita, tahun 2009 itu ada sebuah lowongan pekerjaan yang saya mendapat informasi bahwa mereka sedang mencari staf atau karyawan, terutama di posisi general manager. Saat itu saya sepertinya diingatkan kembali bahwa saya ingin terjun di dunia pendidikan atau dunia berbagi mengenai keterampilan. Tetapi sekali lagi, saya nggak pernah berpikir untuk saya lah yang akan berbagi mengenai keterampilan-keterampilan tersebut. Saya senang saja dengan dunia itu. Dan singkat cerita, akhirnya saya melamar dan melewati beberapa sesi interview dan akhirnya saya diterima di perusahaan baru. Dan ternyata tidak disangka-sangka, pimpinan saya pada saat itu melihat ada potensi atau ada sebuah keterampilan yang mungkin saya sendiri pada saat itu saya tidak lihat. Dan akhirnya beliau menawarkan sebuah posisi untuk disekolahkan atau mengambil sebuah sertifikasi di luar untuk dijadikan atau dipersiapkan sebagai seorang image consultant. Buat saya mendengar berita itu antara happy, senang, excited, tapi di satu sisi juga pasti deg-degan ya. Dan singkat cerita, proses berlanjut dan akhirnya saya setelah kurang lebih 1 tahun, karena ambil beberapa sertifikasi, akhirnya saya menyelesaikan itu dengan baik. Dan pastinya tugas menanti. Tidak hanya sebagai general manager saja, tetapi saya diminta atau diharapkan untuk mengajar ilmu-ilmu yang saya sudah peroleh. Dan ternyata dengan lika-liku, sebagai sosok yang saya merasa sebagai introvert, belajar bagaimana berbicara di depan umum, pastinya bukan proses yang mudah ya. Jadinya pasti ada momen-momen di mana saya merasa demotivasi, kayaknya nggak mampu deh, saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Tapi situasi dan rekan-rekan di kantor terus mendorong saya, memotivasi saya untuk terus tidak kalah dengan kondisi dan situasi. Singkat cerita, 12 tahun berlalu di perusahaan yang sama. Saya happy, saya bangga terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena saya mulai dari satu
poin atau di mana saya merasa saya nggak mungkin bicara di depan umum dengan lancar, apalagi berbagi ilmu. Sesuatu yang saya nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi di waktu 2019 terakhir, setelah 11 tahun atau 10 tahun menjalani sebagai seorang pengajar waktu itu di perusahaan yang sama, saya merasa saya berkembang sedemikian rupa dari sosok yang tidak mampu atau merasa tidak bisa berbicara dengan lancar, akhirnya bisa. Nah, di 2019 lah sebuah proses baru yang harus saya secara pribadi alami dan teman-teman atau rekan-rekan yang juga mengalami hal yang sama dalam tim saya. 2019 akhirnya kami mendapatkan berita atau mendengar sebuah berita yang kurang menyenangkan sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir. Karena di saat itulah, di tahun itulah, setahun sebelum pandemi berlangsung, kita diinformasikan bahwa perusahaan akan tutup atau diberhentikan atau dinonaktifkan secara perusahaan. Ya, jadinya singkat cerita, walaupun prosesnya cukup panjang dan mengharu biru gitu ya, cukup memeras keringat, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya lah ya. Intinya pada saat itu saya diproses sedemikian rupa untuk tetap bisa tenang dan memiliki pikiran yang jernih untuk mengambil keputusan. Akhirnya setelah saya berusaha mempertahankan perusahaan itu dengan mencari investor baru, atau mencarikan partner baru, dan di satu titik akhirnya atasan saya memutuskan untuk menonaktifkan perusahaan tersebut dan memberikan, atau dalam tanda kutip, membuat saya untuk mengambil tanggung jawab, mengambil alih bidang pelatihan ini. Walaupun yang awalnya tadinya bisa atau mendapatkan brand yang sama, tapi pada kenyataannya pada akhirnya adalah kita harus menggunakan brand yang baru. Tentu sebuah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak pernah sekali lagi dibayangkan untuk sebagai seorang introvert tampil di depan umum, kemudian sekarang harus mengambil alih tanggung jawab tanpa ada modal sedikit pun selain pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang saya sudah miliki selama kurang lebih 10 hingga 11 tahun. Yang saya maksud dengan tanpa modal apapun adalah seperti pasti teman-teman sahabat Energi tahu ya, ketika sebuah perusahaan memberhentikan atau menghentikan aktivitasnya, menonaktifkan perusahaannya. Buat kami secara tim pastinya mengharapkan ada sesuatu yang diberikan perusahaan kepada kami. Tetapi singkat cerita tidak ada yang kami dapatkan setelah beberapa waktu kita bekerja dan membawa nama perusahaan tersebut. Yang akhirnya dengan satu kalimat yang saya masih ingat jelas bahwa Kak Mia saja atau Mia saja yang mengambil alih atau mengambil kendali gerbong dari teman-teman atau rekan-rekan yang ada. Shock pasti, tapi satu hal yang saya pelajari, kalau hari ini saya melihat kembali di waktu itu, saya bersyukur bahwa pada akhirnya saya mengambil kesimpulan, mengambil langkah untuk mengiyakan. Walaupun sepertinya seolah-olah pada saat itu saya nggak punya pilihan. Karena yang saya pikirkan adalah teman-teman atau rekan-rekan di dalam tim saya yang pastinya secara finansial atau secara mental pastinya mereka juga akan shock. Secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan harus berhenti di titik atau di saat itu juga. Dan akhirnya berupaya dengan segala cara yang ada, relasi yang saya miliki, dan pasti pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau sebagai karyawan dan beralih menjadi seorang entrepreneur adalah hal yang nol ya, yang saya nggak pernah
nggak pernah miliki. Tetapi saya bersyukur saya punya teman-teman, punya rekan-rekan, sahabat, siapa saja yang saya mau gedor pintunya untuk saya tanya tentang saran dan apapun yang mereka bisa berikan kepada saya. Singkat cerita, Energy lahir di tahun 2019, tepatnya 10 Juni 2019. Kami berangkat dengan brand yang kami pikirkan dengan matang, Energy, yang kami percaya bahwa setiap individu punya potensi, punya talenta yang luar biasa, dan Energy mau hadir, menginspirasi, membantu untuk setiap individu bisa mengelola dan mengeluarkan potensi-potensi yang mungkin selama ini masih terkubur, masih belum dipoles, dan kami hadir untuk membantu itu mengeluarkan potensi yang dimiliki. Karena apa? Karena kita sendiri pun ditempa dalam beberapa bulan di proses sedemikian rupa untuk kita bisa memaksimalkan talenta yang selama ini mungkin kita nggak tahu dan nggak sadar apa yang kita punya. Seperti layaknya seorang Mia yang tadinya hanya sebagai karyawan, sebagai staff, tiba-tiba harus mengambil alih gerbong untuk memulai bisnis yang baru dengan bendera yang berbeda tanpa modal apapun. Pastinya saya akhirnya mendapatkan partner rekan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat membantu dalam proses ini semua terjadi. Dan tentunya perjalanan sebagai seorang entrepreneur dimulai. Babak belur, tangisan demi tangisan, kemudian ada momen-momen di mana saya sepertinya hampir menyerah, ya, di saat di mana saya kayaknya nggak tahu nih mesti apa lagi gitu. Tapi hampir setahun berlangsung, sepertinya perjalanan kita ini dibantu banyak pihak, bahwa apa yang saya sudah investasikan 10 tahun ke belakang ternyata ada hasil. Dari orang-orang, dari klien-klien yang kenal saya, yang kenal kami di perusahaan sebelumnya, akhirnya mereka nggak ada masalah dengan ketika kita hadir untuk menawarkan sebuah pelatihan dengan brand yang baru, dengan brand yang mungkin mereka belum kenal dan lain sebagainya, tapi mereka sudah kenal kami duluan, dan itu buat mereka nggak masalah. Wow, suatu berkat yang luar biasa pasti. Tetapi dalam perjalanannya hampir setahun itu kita menikmati berkat, menikmati yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita atau setiap kami di sini di Energy untuk bisa mulai menikmati. Tiba-tiba pandemi datang, dan ya, proses yang baru kita hadapi bersama. Nggak mudah pastinya ya. Nggak mudah, ada saat momen sekali lagi di mana saya menyerah, hampir nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan atau kami lakukan. Tetapi satu hal yang saya pelajari atau beberapa hal yang saya pelajari ketika saat ini seorang Mia Dharma mau melihat ke belakang, hal-hal apa sih yang saya pelajari dalam perjalanan saya sebagai seorang karyawan tadinya, staff, sehingga yang akhirnya menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur. Ya, pastinya dalam hari ini saya masih perlu banyak belajar, tetapi beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan atau sahabat Energy yang melihat ruang tamu Mia ini, bahwa satu hal yang saya belajar adalah there is always a purpose in your presence. Selalu ada tujuan. Selalu ada satu tujuan di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. There is always a purpose in your presence. Walaupun kondisi, situasi enak ataupun tidak enak, selalu akan ada tujuan. Itu yang saya pelajari. Ketika saya ada di momen sepertinya nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya, menyerah, tidak ada ide, pandemi hadir, dari yang training offline harus beralih kepada online, yang kita harus belajar lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya diingatkan there is always a purpose in your presence,
kita diingatkan kembali, atau saya pribadi diingatkan kembali tujuan saya. Tujuan saya atau purpose saya ketika awal-awal dulu ingin terjun dalam dunia pendidikan atau pelatihan. Yaitu saya ingin berbagi ilmu. Walaupun kondisinya mungkin saat ini kurang ideal, kurang kondusif. Tapi dengan apa yang saya miliki, apa yang kami miliki saat itu, kemampuan yang terbatas pastinya, kita mulai kembali kembangkan potensi yang kita punya, brainstorming, karena tujuan kita sama, berbagi ilmu. Jadi setiap sahabat energi yang ada di sini yang mungkin menghadapi sebuah kesulitan, situasi yang gak mengenakan, ingat, there is always a purpose in your presence. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita miliki di tangan kita untuk tetap kita bisa berdampak. Berdampak tidak bicara mengenai harus dampak yang besar, tetapi dampak yang kecil, yang membawa perubahan-perubahan kecil, itu sudah sangat luar biasa. Poin yang kedua, perjalanan atau pelajaran yang saya ambil dari perjalanan saya menjadi seorang entrepreneur adalah knowledge is power and will enable us to do what we have to do. Ketika kita punya pengetahuan, secara tidak langsung kita memiliki sebuah kekuatan, sebuah power yang akhirnya memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi dari training offline beralih kepada online adalah hal-hal yang buat saya pribadi waktu itu adalah knowledge yang baru yang harus saya pelajari. Walaupun kadang-kadang, ribet banget ya, susah nih, nyerah aja. Tapi saya belajar untuk tidak menyerah. Saya pelajari, saya cari tahu, saya belajar dari segala hal yang ada lah. Intinya bagaimana supaya saya berbagi ilmu ini tetap bisa terlaksana walaupun platformnya berbeda. Dari bertemu langsung menjadi online. Intinya pengetahuan, keterampilan yang saya punya saat itu membuat atau memampukan saya untuk tetap melakukan apa yang saya harus lakukan. Kemudian, poin yang ketiga yang saya pelajari adalah mindset yang saya miliki dan teman-teman miliki adalah what can we give? Mindset yang selalu saya dengungkan di saat kita mungkin sedang menghadapi putus asa. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa berikan? Mindset ini yang penting akhirnya membuat kita menjadi kreatif. Bukan mindset yang apa yang bisa saya dapatkan dengan situasi yang seperti ini. Tidak. Tetapi apa yang saya masih bisa berikan walaupun situasi tidak mengenakan. Mindset ini yang membuat kita tetap semangat, tetap kreatif, tetap mencari jalan keluar walaupun situasi dan kondisi tidak mengenakan. Nah, poin berikutnya, pembelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan saya menjadi seorang entrepreneur adalah be clear with your purpose. Ketika sekali lagi saya di titik yang terendah, hampir setiap minggu saya menangis karena nggak tahu, putus asa untuk apa yang harus saya lakukan berikutnya. Tetapi kembali saya diingatkan tujuan saya. Tujuan saya hadir di dunia ini. Tujuan saya ada terjun di dunia pelatihan ini adalah berbagi ilmu. Jadi ketika kita clear, jelas terhadap tujuan yang ingin kita ambil, yang ingin kita capai, membuat kita mengarahkan setiap resources, setiap hal yang kita punya untuk kita maksimalkan untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir, be consistent. Seperti yang saya dan teman-teman saya, ada Mas Rudi, ada Mas Eri, ada Mas Yakub, dan partner saya yang luar biasa, Ibu Juni. Kami terus melakukan secara konsisten untuk bagi ilmu. Walaupun di awal-awal pandemi kadang-kadang kita nggak mungkin lagi berpikir tentang keuntungan atau profit. Tetapi jelas pada saat itu, pada saat saya
tidak tahu ide atau hal yang harus saya lakukan. Jelas sekali saya punya impresi bahwa bagikan ilmu. Jadi saya undang tim dan teman-teman yang ada untuk kita brainstorming, bagikan ilmu secara gratis terhadap kepada perusahaan-perusahaan yang kita kenal, training secara gratis kurang lebih 1,5 jam, 2 jam kita bagi karena kehadiran kita pasti ada tujuan. Karena tujuan kita jelas, berbagi ilmu terlepas dari untung atau nggak untung. Intinya adalah apa yang saya bisa beri. Ketika kita jelas tujuan kita dan kita konsisten melakukannya, sampai hari ini energi masih bisa berada, masih ada, masih terus berbagi ilmu seperti di Ruang Tamu Mia. Semoga kisah saya, perjalanan saya sebagai seorang entrepreneur yang sekali lagi tidak indah ya, tetapi saat ini saya bisa katakan bahwa saya bersyukur, saya bangga terhadap diri saya dan tim saya. Pada saat itu kita mengambil keputusan untuk terus melakukan apa yang menjadi passion diri kita masing-masing. Saya Mia Dharma, sampai ketemu di Ruang Tamu Mia berikutnya.